Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian sehat selalu, nggih, dan ada di perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini materi yang akan kita bahas yaitu materi kelas 3 tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran ketiga. Bersama saya Pak Irfan, guru kelas 3 SD Negeri Bandung. Nah, di sini anak-anak ada sebuah gambar. Mari kita perhatikan baik-baik ya. Nah, kita lihat di sini ada keluarga Siti. Ya, Siti dengan ayahnya sedang memberi makan ayam peliharaan mereka. Agar kenapa diberi makan? Ya, ayam itu membutuhkan makan dan minum agar mereka tumbuh sehat, jadi besar, ya, dan juga bisa berkembang biak, bisa bertelur, ya. Nah, di sini ada ayam yang sedang makan, ada induk yang sedang bersama anak-anaknya mencari makan dan ada yang mengerami telur sampai menetas, ya. Karena eh, makanan dan minuman itu sangat diperlukan untuk semua makhluk hidup agar mereka tumbuh dengan baik dan juga berkembang biak. Nah, dari peternakan ini nanti keluarga Siti bisa memanen telur dan daging ayam untuk mereka konsumsi juga. Ya, di sini Ibu Siti sedang menyiram tanaman. Ya, tanaman juga perlu makan. Mereka perlu air dan unsur-unsur hara agar bisa diolah menjadi makanan mereka. Nah, mereka juga bisa menghasilkan oksigen, ya. Dari oksigen ini sangat diperlukan manusia untuk bernafas, ya. Jadi rawatlah tumbuhan di sekitar kalian karena itu sangat penting bagi kita. Hanya tumbuhan yang bisa menghasilkan oksigen dan mengurangi atau mengolah karbon dioksida itu untuk menjadi oksigen, ya. Selanjutnya anak-anak, apakah kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Ya, tadi Pak Irfan sudah menjabarkan sebagian. Coba kalian perhatikan lagi ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut. Ya, selanjutnya ada gambar kedua anak-anak. Oke, mari kita amati bersama-sama. Di sini ada keluarga Siti sedang makan dengan lauk, telur dan ayam, daging ayam. Ada juga sayurannya itu yang warnanya hijau. Nah, manusia membutuhkan makanan. Ya, untuk apa? Untuk tumbuh, ya, dan berkembang. Makanan itu bisa berasal dari manapun anak-anak. Bisa dari hewan ataupun tanaman. Nah, begitu juga gambar di sampingnya itu ada ayam dan anaknya. Mereka juga sedang makan. Ya, untuk apa? Untuk tumbuh. Anak-anak ayam ini agar cepat tumbuh menjadi ayam dewasa. Mereka butuh nutrisi. Nah, ayam dewasa juga butuh nutrisi untuk bertelur anak-anak. Ya. Nah, hewan juga membutuhkan makanan agar tumbuh besar. Nah, selanjutnya, coba lihat persamaan dari kedua gambar tersebut. Nah, coba kalian tuliskan di buku tugas kalian. Oke. Nah, agar bisa menjawab dengan tepat, kalian harus mengamati betul-betul gambar yang ada. Selanjutnya, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Ya, kecil, warnanya kuning ya anak-anak. Sangat lucu sekali. Tapi ingat, kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Ya, itulah sifat alami dari orang tua, dari induknya. Oke, begitu juga orang tua kita. Kalau melihat kita dalam bahaya, oke, atau sesuatu yang salah, orang tua kita pasti akan mengingatkan kita. Ya, jadi kalian saat diingatkan harus bisa menerima dan memahami maksud dari orang tua. Itu pastilah baik. Oke. Nah, kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil
menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nah, pernahkah kalian tahu tentang lagu anak ayam? Mari kita lihat. Di sini ada lagu berjudul Anak Ayam, ciptaan NN. Maksudnya NN itu apa? Belum diketahui penciptanya. Mari kita nyanyikan lagu bersama-sama ya anak-anak, dan coba perhatikan. Ah, ada pola irama, nggih. Seperti materi selanjutnya Pak Irfan sudah menjelaskan tentang pola irama, ya ada yang berketukan pendek dan panjang. Ayo kita nyanyikan bersama. Kotek, kotek, anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1, tinggallah 2. Teko, 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1, tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1, tinggallah induknya. Ya, itulah tadi lagu Anak Ayam. Oke, kalian sudah memperhatikan kan? Ada nada yang pendek dan panjang. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ya, ada tanaman, ada hewan, ada manusia, itu saling bermanfaat, memberikan manfaatnya. Ya, kita merawat hewan, hewan yang kita rawat nanti juga bisa memberikan telur dan dagingnya, misalnya ayam tadi. Begitu juga tanaman. Oke. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Nah, peternakan ini anak-anak dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Coba kalian bayangkan, berapa banyak penduduk Indonesia? Berjuta-juta. Kalau setiap hari satu orang itu makan satu telur, butuh berapa telur anak-anak? Nah, maka dari itu perlu dikembangbiakan dalam peternakan biar menghasilkan telur dan daging ayam yang banyak. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Ya, di sini ada tabel. Bagaimana cara membaca tabel? Pertama kita harus lihat baris paling atas, ya, ada nomor yang warna pink ini ya anak-anak. Ada peternakan dan ada tabel jumlah telur yang dihasilkan per bulan tiap kolomnya. Ya, nah, cara membacanya kita lihat ke nomor dulu, nomor 1. Terus ke sampingnya peternakan A. Nah, berapa jumlah telur yang dihasilkan per bulan? Peternakan A adalah 3.000 butir telur. Sekarang nomor 2, peternakan B. Jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 1.500 butir telur. Peternakan ketiga ada peternakan C. Jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 3.500 butir telur, dan selanjutnya sampai peternakan E. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan dan mana yang paling sedikit? Ya, masih ingat materi sebelumnya? Ya, bagaimana kamu bisa mengurutkan atau mengetahui nilai tempat dari bilangan sehingga kamu tahu mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Ya, coba kalian tentukan. Di sini Pak Irfan akan mengingatkan bagaimana kita mengurutkan dari yang paling besar, nilai yang paling besar ke yang terkecil. Nah, bagaimana? Pertama, kita melihat nilai ribuan dulu. Yang paling besar mana? Di sini ada peternakan A 3.000, nilai tempat ribuannya 3. Peternakan B ada 1.500, nilai tempat ribuannya ada 1.
peternakan C ada 3.500, nilai tempat ribuannya 3. Peternakan D ada 2.000, nilai tempat ribuannya 2, dan peternakan E ada 2.500, nilai tempat ribuannya 2. Kita ambil yang paling besar, yaitu apa? 3.000. Nilai tempat yang 3.000. Ada peternakan A dan peternakan C. Nah, bagaimana membandingkan dua peternakan ini kalau nilainya sama-sama 3.000? Nah, kita lihat nilai ratusannya. Di sini peternakan A nilai ratusannya 0, sedangkan peternakan C nilai ratusannya 5. Nah, sehingga banyak yang peternakan C. Selanjutnya, karena yang lain nilai ribuannya masih di bawah 3.000, yang paling banyak adalah peternakan A. Oke, sudah. Tinggal peternakan B yang punya nilai ribuannya itu 1. Dari 1.500 itu nilai ribuannya 1. Kalau peternakan D itu 2.000, nilai ribuannya 2. Peternakan E 2.500, nilai ribuannya 2. Nah, banyakan mana 2 dan 1? Nah, banyakan 2. Jadi kita lihat dulu peternakan D dan E yang sama-sama mempunyai nilai ribuannya 2. Nah, karena sama-sama 2, agar bisa membandingkannya seperti tadi, kita lihat nilai tempat berikutnya di ratusan. Nilai di peternakan D ratusannya 0. Di peternakan E nilai ratusannya 5. Jadi besar peternakan E. Nah, selanjutnya karena tinggal peternakan D dan B. Karena D nilai ribuannya masih 1, B maaf, 1.500 nilai ribuannya 1, dan peternakan D itu 2.000 nilai ribuannya 2, maka yang paling banyak antara dua ini adalah peternakan D. Nah, tinggal peternakan B yang belum. Nah, kita masukkan, itu adalah nilai terkecilnya. Nah, Pak Irfan sudah mengingatkan bagaimana mengurutkan dari yang terbesar dan terkecil. Tugas kalian selanjutnya yaitu mengurutkan dari terkecil sampai terbesar. Tentukan dengan cara tadi ya anak-anak, kerjakan di buku tugas. Selanjutnya, masih ingatkah kalian cara membaca nama dan lambang bilangan? Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Di sini baris pertama ada lambang bilangannya, ada ya, dan di baris kedua yang huruf itu adalah nama bilangannya. Nah, kalian masih ingat kan membaca nama dan lambang bilangan? Tinggal mengurutkan. Pak Irfan akan mengingatkan. Salah satunya dengan cara seperti ini juga bisa anak-anak. Tabel nilai tempat. Di sini gak usah menggambar kotak. Dikasih angka bisa. Nilai ribuannya itu adalah angka 1. Ya, berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1.000. Terus angka 2 pada nilai tempat 1.250 itu adalah berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Selanjutnya angka 5 itu pada nilai tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan 0 berada di tempat satuan sehingga nilainya adalah 0. Tinggal kita baca dari atas 1.250. Kalau nolnya kan nggak ada nilainya, jadi tidak disebutkan. Nah, selanjutnya tinggal kita, yang pertama itu 1.250. Tinggal kita lihat pada nama bilangannya. Nah, kita hubungkan titik dengan titik. Itu masih ada 2 nomor, nanti kalian kerjakan ya anak-anak di buku tugas kalian. Nah, selanjutnya ada tugas yang sama, menentukan nilai tempat dan nama bilangannya di halaman 30-31 buku paket. Sekian dari Pak Irfan. Bila ada salah kata, Pak Irfan minta maaf. Sampai jumpa. Bertemu kembali besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.